Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin mutaramin kepada segenap para masyayikh, para pinisepuh, para ustadz, para ustadzah, segenap siswa-siswi MTSN 7 Kediri, kaum muslimin dan muslimat, khususnya kelas 7G, 7H, 7C yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya sengaja membuat video ini sebagai bentuk kewajiban saya sebagai seorang pendidik mata pelajaran akidah akhlak kelas 7. Di sini saya ingin melanjutkan materi kemarin akidah akhlak dan nanti akan disambung insyaallah dengan sebuah pertanyaan dari saudari Aprilia Davina Najwati Aprilia dari kelas 7H yang merespon video saya kemarin tentang akidah Islam. Nanti insyaallah di akhir video akan saya jawab tentang pertanyaan dari siswi yang bernama Davina Najwati Aprilia dari kelas 7H. Itu bagi saya sebuah kebanggaan dan sebuah rasa respect, kepedulian saudari Davina mengenai mata pelajaran akidah yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya dalam pelajaran akidah kita harus benar-benar kokoh, karena dalam urusan akidah itu kalau kita salah itu akan sangat-sangat berbahaya tentang keimanan kita dan nanti bisa berimbas keabadian di neraka. Kalau kita salah dalam urusan fikih tidak terlalu berbahaya, tapi kalau kita salah dalam bidang berakidah maka nanti akan sangat berbahaya bagi kita semua. Oleh karena itu saya sampaikan kepada segenap teman-teman semuanya untuk terus berangan-angan, berpikir, bertafakur tentang pelajaran kita, karena kita masih di depan, di awal-awal pertemuan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang akidah Islam. Segenap teman-teman siswa-siswi MTSN 7 Kediri yang sangat saya banggakan, melanjutkan materi akidah akhlak kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Kita akan melanjutkan masih dari bab 1, yaitu pembahasan tentang iman, Islam, dan ihsan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang akidah Islam, maka kali ini kita akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebenarnya materi ini itu merujuk dalam sebuah hadis yang sangat-sangat panjang, yang intinya adalah malaikat Jibril yang melakukan kalau sekarang istilahnya gimmick atau sandiwara, berpura-pura menjadi manusia, menjadi salah satu sahabat Nabi yang bertanya tentang ketiga hal tersebut, yaitu apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Maka tolong diperhatikan, nanti kita akan membahas cukup panjang. Yang pertama, apa itu iman? Iman di sini diartikan dengan rukun iman. Kita mempercayai 6 hal. Yang pertama adalah mempercayai Allah, kewujudan Allah, keberadaan Allah, sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah harus kita pahami, dan iman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, nabi, hari kiamat, dan takdir. Dari keenam hal yang wajib kita iman ini, nanti selama 3 tahun kelas 7, 8, 9 itu akan selalu berada di depan pembahasan
yaitu membahas tentang keenam ini. Berarti nanti kalau kita di kelas 7, maka nanti di semester pertama kita akan membahas yang pertama rukun iman kepada Allah, yang nanti akan diisi dengan sifat-sifat wajibnya Allah yang harus kita hafalkan, kita pahami. Nanti semester 2, di semester 2 nanti akan ada pembahasan tentang iman kepada para malaikat dan makhluk gaib lainnya selain malaikat. Dan seterusnya, kelas 8 nanti membahas tentang kitab-kitab Allah, kemudian membahas Rasul-Rasul Allah semester genap. Di kelas 3 nanti di semester pertama, kelas 9 kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir, dan semester akhir nanti membahas tentang qada dan qadar atau takdir Allah. Itu namanya iman. Kemudian apa itu Islam? Identik dengan rukun Islam yang berjumlahnya ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu namanya rukun Islam. Jadi kalau bahas Islam secara bahasa, berarti nanti Islam itu berarti pasrah. Nanti kalau kita membahas iman itu secara bahasa berarti percaya. Maka iman kepada Allah, iman kepada para malaikat nanti definisinya akan berbeda-beda sesuai dengan mudhaf ilaihnya atau isnadnya kepada lafaz apa dulu iman itu. Dan tentang Islam juga demikian. Islam secara bahasa berarti pasrah. Secara istilah adalah Islam sebuah agama yang mengajarkan kita untuk pasrah secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti di dalam Islam itu mempunyai rukun. Rukun itu secara bahasa itu seperti ibaratkan sebuah tiang. Dalam bahasa Jawa ini cagak yang membuat suatu bangunan itu kokoh. Kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, iman, Islam, ihsan adalah iman itu sebuah pondasi dasar. Maka nanti keimanan, keislaman, dan ihsan selalu mempunyai keterikatan. Oke, jadi itu rukun Islamnya ada 5 yang harus kita pahami dan kita praktekkan. Kita lakukan semuanya insya Allah sesuai dengan izin Allah. Dan yang terakhir adalah ihsan. Ihsan di sini secara bahasa berarti berbuat baik. Secara istilah itu disebutkan di hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Itu definisi ihsan dalam hadis yang saya terangkan tadi. Maksudnya adalah bahwasanya ihsan itu perwujudan kita bisa berbuat baik. Artinya apa? Ketika kita sudah mempunyai keimanan, kita sudah mempunyai keislaman yang cukup, maka nanti kita harus mengembangkan sayap kita bisa berbuat baik kepada siapa saja. Karena pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Entah nanti mereka seorang manusia yang tidak seagama dengan kita, non muslim, kita wajib berbuat baik kepada mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Itu tidak boleh diskriminatif. Kita tidak boleh memilih dalam urusan keadilan. Kalau memang kita punya saudara atau teman beragama Islam salah dan bertikai bermusuhan dengan orang non muslim ternyata benar, maka kita tidak boleh membela teman kita tersebut. Begitu saja sebaliknya. Jangan nanti kalau teman kita yang beragama Islam itu dalam posisi benar, tetapi kita itu tidak merasa enak kepada yang non muslim, sehingga kita bisa membenarkan kesalahan non muslim, itu juga tidak benar. Itu berarti namanya ihsan. Artinya adalah ihsan itu kita harus merasa bahwasanya kita itu seakan-akan bisa melihat Allah. Artinya kalau kita punya perasaan semacam itu, punya keyakinan semacam itu, kita akan mempunyai perilaku yang terus terkontrol. Karena kenapa? Kita akan merasa dimanapun akan ada Allah, kita tidak akan pernah berbuat buruk. Karena dimanapun Allah melihat
kita atau kita melihat Allah. Kita umpama diberi amanah, dititipi uang oleh seseorang, oleh kedua orang kita untuk disampaikan kepada TU di madrasah, umpama uangnya 2 juta, maka nanti kalau kita mempunyai sifat ihsan, kita tahu kita diawasi oleh Allah dan kita melihat Allah, maka uang itu akan kita sampaikan kepada TU yang ada di madrasah. Itu adalah tingkatan ihsan. Jadi secara jelas di situ ada 2, yaitu yang pertama kita melihat Allah dengan perilaku atau dengan posisi kita semacam itu, maka kita benar-benar akan menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar bertakwa dan selalu dalam keadaan lurus, diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kita tidak bisa pada tahap yang itu, kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus yakin bahwasanya Allah yang melihat kita. Dalam tingkatan semacam ini ihsan, terkadang orang masih sedikit lalai. Karena kenapa? Kadang keyakinan semacam itu, yaitu bahwasanya Allah melihat kita, itu terkadang bisa hilang atau bisa hancur hanya karena nafsu saat, karena sebuah syahwat atau keinginan sesaat. Sehingga contohnya kita saat iman kita sedang sangat kuat-kuatnya, kita diajak untuk berbuat buruk dengan teman kita. Nanti kemudian kalau kita dalam kondisi iman yang kuat, maka kita akan dengan mudah menolak ajakan tersebut. Tapi kalau saat iman kita sedang buruk, maka nanti keyakinan kita yang mengatakan bahwasanya Allah melihat kita itu seakan-akan hilang, karena kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu yang berada dalam pikiran dan hati kita. Itu segenap teman-teman semuanya, video ini saya buat nanti dari keterangan saya, umpama ada yang ingin ditanyakan, saya akan sangat berterima kasih dan saya akan selalu belajar untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Silakan didengarkan berulang-ulang agar semakin paham dan tidak gagal paham. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini adalah ilmu akidah. Sampean semuanya, teman-teman semuanya harus benar-benar memahami tentang akidah agar kita bisa menjadi seseorang yang selamat di dunia dan akhirat. Karena kenapa? Menjaga keimanan saat kita wafat itu sangat sulit, tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Paham? Kemudian pertanyaan dari, saya sampaikan pertanyaan dari Adinda Davina Najwati Aprilia dari 7H. Di sini dia bertanya, bagaimana cara menjaga agar akidah kita, akidah Islam kita semakin kuat? Pertanyaan sangat bagus, harus kita apresiasi pertanyaan semacam itu. Dan nanti saya berharap teman-teman semuanya yang belum memberikan pertanyaan bisa memberikan pertanyaannya yang jenis kayak gini. Minimal kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada saya, boleh di kolom komentar YouTube, boleh langsung di nomor WA saya yang sudah saya share di grup. Segenap teman-teman semuanya menjawab pertanyaan dari saudari Davina, bagaimana caranya agar keimanan kita semakin kuat, akidah kita semakin kuat. Jadi kita cross back kembali, kita flashback kembali di video sebelumnya. Saya sampaikan akidah Islam adalah sebuah ikatan yang mengikat seseorang agar mempunyai keyakinan, perilaku, pemikiran yang sesuai dengan agama Islam. Itu namanya akidah Islam. Secara singkat saya katakan demikian. Lantas bagaimana agar akidah kita bisa semakin kuat? Tadi sudah saya jelaskan di awal, pertanyaannya sebenarnya sudah sedikit dijawab dari apa yang saya terangkan tadi, yaitu bahwasanya iman itu erat kaitannya dengan keislaman seseorang dan nanti akan naik level menjadi keihsanan seseorang. Artinya adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan akidah Islam kita dan menjaganya
serta membuatnya semakin kuat. Yang perlu diketahui adalah bahwasanya akidah Islam yang bermakna keimanan kita agar semakin kuat, caranya adalah dengan beramal solih. Dalam sebuah ayat, wal asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa amilus solihat. Bahasanya kalau kita sudah mengikrarkan diri dengan membaca kalimat syahadat, berarti kita sudah memposisikan diri sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berakidah Islam, oke, seperti yang saya atur kemarin. Maka sebagai kelanjutan dari keimanan kita, kita harus mempunyai amal soleh. Apa amal kita? Nah, yang saya jelaskan sebelumnya, amal kita yang paling pokok adalah ada pada rukun Islam tadi yang jumlahnya ada 5. Walaupun sebenarnya nanti diperinci lagi dalam urusan fikih, nanti ada sesuatu yang harus didahulukan, mana yang tidak, bagaimana yang lebih bisa diundur waktunya, dan mana yang harus didahulukan, itu nanti kita bahas di hal selanjutnya. Artinya kalau kita mempunyai akidah yang sudah ada dalam diri kita, akidah Islam sudah tertancapkan dalam hati kita, maka nanti kita punya kewajiban agar menjaga akidah ini tetap ada, bahkan bisa semakin kuat, yaitu dengan cara beramal solih, melaksanakan rukun Islam. Oke, rukun Islam yang sebenarnya sepele 5 itu bisa mengandung berbagai macam ilmu. Artinya bahwasanya kalau kita ingin mempunyai amal solih yang betul-betul berbobot, betul-betul bisa diterima oleh Allah, dan nanti bisa berimbas memperkuat akidah Islam kita, harus didasari dengan keilmuan. Paham? Oke. Yang paling penting amal, betul. Yang paling penting adalah amal. Tetapi ketika amal solih kita itu tidak sempurna, bahkan bisa tidak ada gunanya tanpa keilmuan, yang dengan ilmu tersebut kita bisa melakukan amal solih sesuai dengan rel-rel syariat, maka harus kita dahulukan belajar dulu. Belajar ilmu agama, belajar ilmu syariat agama Islam dulu. Nah, maka nanti dari sini sudah akan saya terangkan bahwasanya kalau kita di era pandemi kayak gini, teman-teman semuanya mempunyai paketan data yang cukup luar biasa banyaknya, banyak bantuan-bantuan dari Kementerian Agama maupun dari Dignas dan lain sebagainya. Maka tolong usahakan paketan data sampean itu jangan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Silahkan klik di YouTube melihat pengajian-pengajian ustadz, ceramah-ceramah keagamaan Islam seperti saya ngupload di sini. Silahkan di style berulang-ulang agar kita semakin paham. Ini kan walaupun video masih dasar, karena kenapa? Karena keilmuan itu sangat berpengaruh terhadap amal soleh seseorang. Saya contohkan kayak gini, mau sholat jamaah, sholat jamaah saat teman-teman semuanya berbuka puasa, mau puasa Senin Kemis, puasa sunnah Senin Kemis, teman-teman semuanya sedang asik berbuka puasa, kemudian terdengar suara adzan, kemudian terjarak 5 menit, qomat, sudah iqomah masjid atau musola yang berada di dekat teman-teman semuanya. Posisi teman-teman semuanya masih dalam kondisi keenaan makan yang sangat menggiurkan karena kita sepanjang hari tidak makan. Kalau orang tidak berilmu, dan ilmunya setengah-setengah, maksud saya tidak boleh mengotot, dia akan lari ke musola atau ke masjid, makanannya yang masih belum habis dia letakkan, dia taruh dulu di lemari, kemudian dia lari ke masjid untuk mengejar sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat. Secara sekilas apa yang dilakukan oleh teman-teman ini seakan-akan menunjukkan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan.
sholat berjamaah agar dapat 27 derajat, bahkan nanti takbiratul ihram bisa bersama dengan imam. Tetapi sebenarnya semacam ini itu menyalahi kaidah fikih. Apa? Bahwasanya kalau kita sedang makan dan kita sedang sangat bernafsu untuk menyantap makanan tersebut, kita itu dimakruhkan sholat. Karena kenapa? Kita nanti saat sholat pasti akan kepikiran makanan tersebut. Lebih baik kita makan memikirkan sholat daripada kita sholat memikirkan makanan. Itu pelanggarannya satu. Yang kedua, pelanggarannya adalah lari dari rumah ke musola, ke masjid, lu lari karena ingin mengejar sholat jamaah. Itu juga tidak betul. Karena kenapa? Sangat-sangat dianjurkan ketika kita sholat berjamaah di masjid atau di musola itu dengan perjalanan yang berwibawa. Alaikum bis sakinati wal waqor, dalam sebuah hadis. Kita harus berjalan dengan sakinah, dengan ketenangan dan kewibawaan. Tidak bergerutuk, belawai bayan. Nah itu tidak boleh. Ini saya contohkan lagi. Itu saya contohkan sedikit contoh mawon. Dan masih banyak lainnya. Saya contohkan sedikit dalam urusan fikih. Sholat, ini yang paling banyak ini, yang bahkan saya sempat meneliti sendiri. Orang itu kan, terutama yang sudah tua-tua itu, kalau sholat itu kan ngeten, tangannya mengangkat kedua tangan, tangannya diangkat di atas apa itu namanya bahu, kemudian meletakkan tangannya di atas dada, di atas perut. Lidahnya tidak membaca Allahu Akbar. Itu sangat-sangat terlaku sekali di masyarakat. Padahal itu kalau secara fikih yang betul adalah membaca takbiratul ihram, lidahnya membaca Allahu Akbar. Walaupun tangannya tidak diangkat, tetapi ketika lidahnya membaca Allahu Akbar itu sudah melakukan satu rukun sholat. Tetapi kalau seseorang itu mengangkat kedua tangan, lidahnya tidak membaca Allahu Akbar, dia itu belum masuk ke dalam sholat karena belum memulai takbiratul ihram. Nah, ini sangat-sangat banyak. Terus pertanyaannya adalah gimana nasib orang-orang yang sholat dengan kondisi kayak gitu? Yaitu sungguh-sungguh sangat ironis, sungguh sangat-sangat menyedihkan bagi saya pribadi, terutama bagi mereka-mereka yang sudah cukup umur tapi praktek sholatnya saja belum betul. Maka di sini penting saya sampaikan, ketika seseorang tidak mempunyai keilmuan, kemudian dia beramal sholih dengan tanpa ilmu, maka nanti amal sholihnya tidak ada gunanya. Karena kenapa? Satu, tidak sah, kewajibannya belum hilang. Yang selanjutnya adalah tidak dapat memperkuat akidah yang sudah dia miliki. Seakan-akan dia hanya membangun pondasi rumah saja, belum bisa membuat tiang-tiang dalam rumah, belum bisa membuat tembok-temboknya. Secara akidah dia sudah meyakini keberadaan Allah, tapi dia belum melaksanakan amal sholih berupa rukun Islam. Oke? Jadi di sini sekali lagi simple dari pertanyaan tadi, simple jawabannya adalah bagaimana cara kita agar iman kita semakin kuat? Caranya adalah beramallah sholih. Ketika kita tidak mempunyai ilmu untuk beramal sholih, maka belajarlah, ngajilah kepada ustadz yang menjadi panutan teman-teman semuanya, yang sudah saya garis bawahi kemarin, bahwasanya kalau teman-teman semuanya ingin belajar ilmu agama di YouTube, maka nanti itu harus cross check dulu ustadznya itu siapa, alumni pondok mana, dia benar-benar belajar agama, bersyarat apa tidak. Karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap teman-teman semuanya. Tidak semua ustadz yang berada di YouTube itu baik untuk dijadikan panutan, karena mereka itu sebenarnya banyak yang jadi tontonan, bukan tuntunan. Sekian dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi, silakan
tuliskan di kolom komentar, saya akan sangat berterima kasih. Sekian dari saya. Video kali ini kita akhiri dengan bacaan kawan majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.